Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur pada tahun ini kita masih boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk merayakan Paskah. Kita walaupun ibadah di rumah, kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan, kita memuji Tuhan kita. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mengucap syukur atas kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kita. Biarlah kita hidup pada hari ini, kita beribadah dan kita dilayakan di hadapan Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105, 3-4. Mari kita mulai mengawal ibadah kita. Kita mengangkat pujian Kristus hidup.
bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada hari ini sungguh kami bersyukur di hadapan Engkau untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang tiada hingga di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh datang menyembah Engkau dan memuji Engkau, meskipun harus di rumah kami masing-masing. Sebelum kami lebih jauh di dalam penyembahan kami ya Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau melayani setiap kami, Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam perkataan kami, perbuatan kami, terlebih di dalam cara kami berpikir yang manusia tidak tetapi Tuhan tahu. Untuk itu Tuhan, ampuni kami sehingga kami boleh layak untuk mempermuliakan Engkau pada hari ini. Doa mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus menolong mereka, Tuhan yang terus memberkati mereka. Lebih di masa-masa pada saat ini, biarlah mereka senantiasa memandang kepada Tuhan. Terlebih ya Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan juga ya Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan yang mereka kerjakan saat ini, biarlah Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang membuat berhasil, dan kiranya Tuhan yang senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan mereka. Kiranya Tuhan juga untuk menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit yang ada. Biarlah kuasa Tuhan yang boleh memulihkan, kuasa Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka. Itu semua karena kasih dan kasih setia Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Hamba berdoa secara khusus pada hari ini untuk wabah COVID-19 yang melanda dunia ini bagi bangsa Indonesia. Mampu berdoa bila Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang boleh menunjukkan kuasa-Mu, Tuhan yang boleh menunjukkan belas kasihan-Mu bagi dunia ini, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, dan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Biarlah ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, COVID-19 ini boleh segera diselesaikan, COVID-19 ini boleh segera mendapat obat dari para medis, dari semua kenapa pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan untuk memberkati pemerintah kami, adalah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan kesehatan senantiasa dalam mencari cara mengatasi wabah ini yang semakin terus menyebar kemana-mana. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa juga secara khusus untuk tenaga medis kami, tenaga kesehatan kami. Biarlah Tuhan juga yang memampukan mereka, Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi mereka. Mungkin pada saat ini mereka sudah lelah, mungkin saat ini mereka sudah merasakan kecapean, tetapi biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka sukacita, Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan, sehingga ya Tuhan, setiap pasien yang ditangani boleh ditangani dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu di tengah-tengah wabah ini, Tuhan boleh menunjukkan kasih setia-Mu kepada bangsa. Mau berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-Hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Biar Kau terus memberkati mereka, Kau terus memakai mereka menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan, sehingga di dalam pelayanan mereka nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh senantiasa meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Kami berdoakan ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini dari awal hingga selesainya, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoakan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon semuanya. Amin. Kita akan mengikhlaskan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Yang pertama dalam bahasa Indonesia dan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感领，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu pertanda bahwa Tuhan mempunyai kuasa, Tuhan berkuasa atas segalanya, termasuk juga maut. Kita juga percaya bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan, hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita yang berkuasa, karena Dia hidup kita memuji Dia,
Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kembali kami mengucap syukur di hadapan Engkau akan kasih setia dan pertolongan Tuhan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tujuan kami mohon hikmat daripada Tuhan, sehingga firman yang disampaikan kepada kami pada hari ini boleh kami mengerti dan terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati kedua hamba-Mu, baik yang menyampaikan maupun menerjemahkan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, memakai kami menjadi saluran berkat dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan pemberitaan firman-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan selamat hari Paskah. Kita senantiasa patut bersyukur di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa baik di dalam kehidupan. Terbukti Bapak Ibu, pada hari ini kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita harus beribadah di rumah masing-masing. Saya berharap itu tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan. Kalau pada hari Jumat yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus bagi kita, di mana Dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, dan sesuai dengan janjinya Bapak Ibu, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari ini kita memperingati bahwa Yesus itu bangkit. Dan itu sesuai dengan apa yang Dia sampaikan sebelumnya kepada murid-muridnya. Bangkit bersama Kristus. Itulah tema yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita dan nanti Bapak Ibu akan membacakan dalam bahasa Mandarin. Beginilah firman Tuhan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang parah ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami, dan hidup Dia di dalam kami. 哥林多后书第4章第4到42节，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明了在我们身上，因为我们这话著作人是常为耶稣被负而以死地，使耶稣的生在我们，就必死在身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam momen Paskah ini, mengingatkan kita kembali untuk mengenang peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi kita orang Kristen secara khusus.
Karena untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu menebus dosa setiap kita. 所以你必须跟人工，你必须要去跟人类第三次跟吹， Kita harus sadari Bapak Ibu 去搞印象。 bahwa tidak ada penebusan manusia tanpa peristiwa kematian dan kebangkitannya. 我哋嘅我要年齡嘅初啲資格嘅吹，除非就打出邊資格，但是 Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 5 berkata, 喺羅馬書天講嘅講， sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, 如果這個老師就啲將算在嘅形式喺身上， kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 這個係啲將將嘅做法。 Tentunya kalau kita bersama-sama mati bersama dengan Kristus, 如果這個日子老基督同時， kita juga akan menikmati kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. 這個能夠見到老基督同復活。 Pertanyaannya bagi kita Bapak, 那喺問題上呢？ mengapa kebangkitan Yesus itu begitu penting secara khusus bagi kita? 做咩人哋要假說用基督分嘅清楚是安重要？ Bukankah sudah cukup dengan kematiannya saja? 係咩？單數假說咧，是已足夠啦。 Bukankah sudah cukup dengan kelahirannya saja? 係單數假說嘅功成足夠啦。 Ternyata Bapak Ibu satu bagian ini yaitu kebangkitan 但係嘅初啲嚟講嘅復活， sangat-sangat mempunyai arti yang begitu besar bagi kekristenan. 要按睇要按照嘅指示對呢個嘅基督徒。 Karena tanpa kebangkitan iman Kristen tidak mungkin wujud. 因為如果咧基督冇復活咧，呢個嘅先至基督徒嘅。 Murid-muridnya pada masa itu hanya sebagai simbol kekalahan. 呢個嘅唔會出現啲空空嘅人咧先睇咋。 Jika Yesus tidak bangkit, maka murid-muridnya dalam kehancuran. 如果主耶穌喺冇復活咧，會發嘅門徒用就會順遂。 Mungkin mereka akan mengingat Yesus sebagai guru terkasih mereka. 其實按照過嚟，呢個基因主耶穌喺邊度咧交涉嘅。 Akan tetapi penyaliban hanya akan melenyapkan harapan akan Yesus. 但是自己交通是需要嘅意思。 Jika Yesus tidak bangkit, 如果主耶穌冇復活， salib akan kelihatan menyedihkan. 呢個看人嘅十字架會按地上。 Dan itu akan memalukan akhir dari karya Yesus dan kita sendiri. 會帶來佢呢個基督徒嘅小事。 Bapak Ibu yang terkasih, 中基小事乜嘢？ kekristenan mula-mula sangat bergantung kepada kepercayaan murid-muridnya. 嗰時嘅基督徒就按教官到嘅初期嘅基督徒。 Di mana bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari kematian. 所以主耶穌已經上帝復活咗。 Jika Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu, 啲小子們如果主耶穌喺冇復活嘅話， iman kita akan sia-sia. 呢個嘅先至就會做人。 Makanya kebangkitan Kristus itu begitu penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. 所以主耶穌復活帶來呢個基督徒喺何等嘅信仰。 Posisi Yesus sebagai Mesias dan Raja 主耶穌喺上帝會裁判他嘅。 tidak akan jelas jikalau ia tidak bangkit. 如果佢喺冇復活嘅話，就冇理事了。 Tanpa kebangkitan, 如果喺冇復活， pencurahan Roh Kudus akan meninggalkan misteri yang tidak dapat dijelaskan. 這個先表下來嘅先年就唔能夠點解可以可講嘅。 Dan tanpa kebangkitan, 如果喺冇復活嘅話， sumber kesaksian dari murid-muridnya akan hilang. 嘅門徒嘅堅定用做出嚟嘅。 Di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 17 berkata, 喺過年過前做之前仲會講呢個嘢。 dan jika Kristus tidak dibangkitkan, 如果基督冇復活嘅話， maka sia-sialah kepercayaan kamu 所以呢個嘅先至出喺度嘅。 dan kamu
di dalam dosa. 即係人係神差嘅推我。 Artinya ketika Yesus hanya mati Bapak Ibu, 如果主耶穌單單出安息日嘅時， Ia tidak bangkit, 嗰個是冇復活。 sia-sia iman kita dan kita masih hidup di dalam dosa. 即係嘅先至出喺做人，即係都望住買啲事， Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, 但係感謝主， Yesus itu benar-benar sudah bangkit. 主耶穌真真正正已經復活了。 Dan itu adalah suatu harapan bagi setiap kita orang Kristen. 而且佢帶嚟佢自己基督徒嘅一個盼望。 Di dalam kitab begitu jelas disampaikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. 而且呢個聖經按明顯嘅寫出嚟講，即係主耶穌真真正正復活了。 Tapi banyak pihak yang masih meragukan kebangkitan Yesus. 但係按多年係嘅主耶穌嘅復活。 Mereka menganggap bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit. 而且呢條主耶穌冇真真正正嘅復活。 Kebangkitan Yesus itu adalah suatu kebohongan bagi mereka. 而且呢條主耶穌嘅確實嘅復活係騙人。 Tetapi ada bukti di dalam Alkitab. 但係呢個聖經裏邊證明出嚟唔知㗎。 Di dalam Alkitab begitu jelas disampaikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. 呢個聖經會講世界嘅人哋，同向世界嘅人哋主耶穌實實在在呢件復活了。 Ada 3 hal saja yang akan saya sampaikan pada hari ini bagi kita. 就三方之前呢而家講睇嚟㗎啦， Bukti bahwa memang Yesus itu benar-benar bangkit. 證明了主耶穌嘅復活。 Yang pertama Bapak, 天主堂 bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, kubur yang kosong. 主耶穌自己嘅切確嘅復活，所以嘅父母之前講緊嘅。 Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 28, 如果世界上嘅馬太福音第8章， di sana begitu jelas disampaikan 好嘅啲明顯嘅寫出嚟。 bahwa kubur Yesus telah kosong 3 hari setelah Ia mati. 嘅主耶穌父母啲三年前喺呢件講嘅。 Dan terlebih semua Injil atau 4 Injil itu sepakat bahwa kubur Yesus itu telah kosong setelah Ia mati 3 hari ketika. 就世界福音呢件寫清了，啲三年前喺主耶穌復活，睇嘅父母喺講嘅。 Tapi ternyata di dalam Alkitab juga disampaikan. 但係呢啲嘅教堂裏邊寫出來。 Di pasal 27 ayat 63 dan 64. 就在呢節章呢節不講。 Ternyata orang-orang Farisi pada waktu itu 該時節嘅法利賽人啊， menyuruh para penjaga untuk menjaga kuburan Yesus. 就他們啲扮年啲裝主耶穌嘅父母。 Karena mereka masih ingat ketika Yesus berkata bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. 因為主耶穌曾經講過，啲三年前喺度復活。 Mereka takut kalau murid-murid Yesus akan mencuri mayatnya dan menganggap bahwa Yesus itu bangkit. 佢哋講話主耶穌復活嘅，佢哋將主耶穌嘅屍體帶走。 Tapi Bapak Ibu, ketika malaikat datang 但係當嘅天使嚟到， menemui Maria dan beberapa perempuan yang datang ke kuburan Yesus 呢度嘅瑪利亞都嚟係馬大利亞嘅天使， dan mengatakan kepada mereka bahwa Yesus itu telah bangkit. 當佢哋聽主耶穌呢件復活嘅， Para penjaga itu melihat hal itu dan mereka ketakutan. 跟住即係裝父母嘅年啊呢件看到佢哋咧安靜。 Pasal 28 ayat 12 hingga 13. 睇人呢節分鐘嘅邊個？ Ketika para penjaga itu kembali ke kota dan menyampaikan kepada tua-tua gereja pada waktu itu, 當你嘅裝父母年啊，燒裝父母年，看我哋嘅先前嘅就講嘅我唔裝父母年嘅。 para tua-tua gereja kembali memikirkan atau orang-orang Farisi itu memikirkan cara supaya berita itu tidak tersebar. 呢個法利賽人啊，都講定，次次當年就冇講佢啲，次次都係嘅時候，佢唔可以傳遍嘅啊。 Mereka membayar orang supaya bersaksi bahwa Yesus itu tidak bangkit. 其實中先嘅內部面嘅講定嘅，次次都係嘅事情冇係咗啲。 Melainkan dicuri oleh murid-murid. 但係講翻咗嚟講啊嘅主耶穌次次換嘅門徒嘅。 Tapi tentunya kita tahu bukan hal yang benar. 但係即係變嘅嘅之前
melalui kesaksian para saksi mata yang melihat Yesus pada waktu. 那这家伙把你给跟进你，看到就讲说该复返， Harus kita ingat, 请搞基础， ketika Yesus disalibkan, 当初讲说你当时是干什么？ para muridnya sudah lagi memiliki pengharapan. 这个门徒知道这冇带了你这个地方， Iman mereka telah hancur. 你这个精神已经粉碎， Mereka tidak mempunyai harapan untuk melihat Yesus kembali. 你的眼睛明真能够看到讲说， Tapi ketika Yesus bangkit, 但是当初讲说复返的时候。 saksi yang pertama melihat Yesus telah bangkit adalah Maria dan para perempuan yang datang. 其实在看到主耶稣复活的年代，是玛利亚。 Di dalam Matius pasal 28 ayat 9 mengatakan, 在马太福音第10章， tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, 妇人跟主耶稣依靠佢哋嘅父母對佢哋講， salam bagimu. 單單唔哋講。 Ketika Yesus mengatakan itu, mereka mendekatinya dan memelukkannya serta menyembah. 佢哋呢嘅嗰個工作跪喺抱住主耶穌嘅腳嗰個會敬拜。 Artinya Yesus itu benar-benar sudah bangkit dan disaksikan oleh Maria dan beberapa teman. 這是最講嘅係呢個證明主耶穌已經復活嘅。 Jadi kalau ada yang mengatakan itu hanya rohnya, 你講嘅復活嘅。 tidak mungkin di dalam Alkitab akan disampaikan bahwa mereka mendekati dan memelukkannya. 如果係咁樣，有可能佢哋呢能夠跪在主耶穌面前。 Bagaimana mungkin yang hanya roh dapat memegang kaki? 因為你呢是個做唔到嘅主耶穌嘅腳，瞄唔到主耶穌嘅。 Tetapi Yesus benar-benar bangkit. 但係主耶穌實實在在已經復活咗。 Dan ketika para murid-muridnya itu sedang berkumpul, Bapak Ibu, 嗰嚟講嘅主耶穌嘅門徒40幾來時候， Yohanes pasal 20 ayat 19 menyampaikan, 約翰福音會讓你記載。 pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, 其實好人嘅主耶穌呢度嘅領導嘅嗰嚟對佢嚟講， damai sejahtera. 平安之年。 Jadi melalui Maria dan murid-muridnya yang telah melihat dia bangkit, 即係同埋啲嗰嚟係嘅約翰嗰嚟嘅門徒，出證明主耶穌嘅復活。 mereka adalah saksi-saksi pertama sebelum mereka menyampaikan kepada orang-orang di sekitar mereka. 佢哋嘅超人看到耶穌嘅復活，猜佢哋盲講咗啲。 Dengan bertatap muka dengan Yesus yang dibawa ia. 佢哋面對面見了嘅主耶穌。 Bukti yang ketiga. 第三個證明。 Bukti yang ketiga bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. 證明真實在主耶穌嘅復活。 Itu melalui kematian para rasul. 就這種嘅使徒嘅事蹟。 Jika kebangkitan adalah suatu kebohongan, 如果你嘅復活係一個謊言， mengapa setiap rasul itu rela menderita? 就係你就嘅門徒情感依然舒服。 Demi memberitakan berita itu. 比較傳統嘅福音。 Para rasul tidak hanya terus memberitakan kebangkitan Kristus. 這個門徒唔單止去傳揚主耶穌嘅復活， Mereka bahkan rela mati daripada menyangkal kebenaran itu. 先知道佢哋每份呢嘅事情是依家感人。 Banyak pihak yang membuat mereka tertekan pada waktu itu, Bapak Ibu. 該時間呢有人安排嘅壓力， Supaya mereka jangan bersaksi bahwa Yesus itu sudah bangkit. 先知道佢哋唔可以做證明主耶穌嘅復活。 Tapi hal itu tidak membuat mereka gentar. 但係呢個壓力呢唔會帶來佢哋嘅強調。 Karena apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka saksikan, 因為佢哋所看到、佢哋所見證嘅， bahwa Yesus sudah bangkit adalah suatu kebenaran. 主耶穌已經復活嘅嘅實在嘅事實。 Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah gereja, Bapak Ibu. 最後講在呢個講嘅聖經中， Para rasul itu mati dengan cara yang sangat mengerikan. 這個記載呢個門徒按道理呢個按差嘅道理。 Karena mereka memberitakan bahwa Kristus telah bangkit dari antara mati. 因為佢哋見證咗主耶穌嘅復活。 Ada seorang tokoh yang bernama
berkata demikian. Thì anh không có. Ini adalah fakta sangat penting. Là cái chung giao cái chân lý. Dalam sejarah psikologi itu, Saya ada cái lý luận học. belum pernah diketahui bahwa seseorang bersedia menyerahkan hidupnya Mà như cái trạng nhìn á, cái ba cái sang nhang. untuk apa yang ia tahu sebagai suatu kebohongan. Trước tay là cái phòng nhận. James Kennedy berkata, Đi ra để đó này có nhà trước John Kennedy. dulu saya bertanya-tanya, Thì cái gì ra có cái gì muốn. mengapa Allah mengizinkan para rasul dan semua orang Kristen melakukan? Chỗ mấy thì để đi ra có cái môn thủ, thế là cái kiểu cầu. Mengalami penderitaan seperti itu, Có lẽ như cầu như có ăn có cái thông vụ. penyiksaan yang luar biasa, Nếu ăn có cái áp kích có lẽ thông vụ. penganiayaan yang begitu berat. Thì để xuất sinh nếu ăn có cái kích bệ. Dia berkata kita memiliki kesetiaan, Chỉ cả ở điều gì thì, kita memiliki karakter. chỉ cả ở điều tương tự. Penderitaan dan kematian dari para saksi mata ini, Ada cái thông vụ có lẽ là cái gì hi. kebanyakan dari mereka meteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka. Kita jujur thì để cái hiện ở hết rồi. Apa maksudnya, Bapak? Mà anh như gì? Para rasul itu rela mati karena yang mereka perjuangkan adalah suatu kebenaran. Đi đều suy thủ nó chọn lòng chú giả số cái phục phật. Kita cầm tình đi nhận thì kita kiên trì xin sai chú giả số cái phục phật. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Bapak, Thế đó thì cảm xúc của tôi chủ. merupakan perkataan Rasul Paulus Chú ấy bỏ số kinh trái giả này. yang ditujukan secara khusus untuk jemaat Korintus pada waktu. Chú tôi phu để cái có cái cao vị. Ia menyampaikan bagaimana ia dan rekan-rekannya Thì trước khi chú nói kia có lẽ là những anh có cái thủng si. menghadapi tantangan dalam pelayanan. Những đồ ăn thì cái si phu với những đồ ăn có cái khốn nạn. Para rasul pada waktu itu menghadapi tantangan yang begitu berat. Cái gì cái si dùng là những cái đồ ăn có cái miễn triển cái thông vụ. Mereka rela disiksa, Bapak Ibu. Xin chỉ tôi thì tiền nha với việc cái thông vụ. Kita ketahui demi pelayanan Rasul Paulus itu rela keluar masuk dari penjara. Xin chỉ tôi đi vi chuẩn đồng chú giả số cái phù phật để bỏ lỡ ra nhìn xin theo để cái cảm lộ rất xin chú sự. Apa yang membuat Rasul Paulus itu begitu giat? Mãi làm gì để cái bỏ lỡ với ăn thịt nói chọn họ. Sehingga kesakitan yang dia alami pun tidak dia pedulikan. Cái kiện ta thì chỉ ăn không mấy nhau một xí đâu. Pada ayat 8 dan ayat 9 dijelaskan di sana. Thì bạn có thích kêu chia với đời tôi có điểm nói sự công của cái đấy. Rasul Paulus berkata demikian. Bỏ lỡ với cái cảnh nó. Dalam segala hal kami ditindas. Ăn có phi chỉ nó ngày đến để tôi ăn có cái áp lực vì vậy. Namun tidak tercekik. Ta nên ngày đến với quỷ thu. Kami habis akal. Yang với thon hết ngày đến cái gì mà. Namun tidak tersesat. Có lẽ ngày đến với sự mong. Kami dianiaya. Ngày đến nó số ăn có cái kích vệ. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Ta nên ngày đến với một số việc biết ngày đến đi đi. Kami dihempaskan. Ngày đến tao sẽ hết để tôi ăn có cái việc ta. Namun tidak binasa. Ta nên ngày đến với miền mong. Perkataan ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus tidak takut dengan apapun yang dia hadapi. Chỉ trước con chỉ cả phi thủ bỏ lỡ ngõ kiang ăn như đâu mà không đủ. Karena dia memandang kepada Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Thì biết gì chú nhom mong con cái song kia thì ai phần thì song cái gì. Apa yang membuat Rasul Paulus tidak menyerah? Có mấy thì với theo đó. Apa yang membuat Rasul Paulus begitu semangat meskipun dalam penderitaan? Có mấy để phi thủ bỏ lỡ với giờ nó xin gì với giờ nó chính trị suy dần như cái ăn đọc cái không đủ. Jawabannya ada dalam ayat 10 dan ayat Sẽ cái tập ăn điều cái sự kiện được. Dalam ayat 10 berkata, Cái sự kiện nó có. kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Người ta hát tay để chú giả số cái gì người ta nên sự bỏ. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam Xin
Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang selamat. Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa penderitaan dan aniaya yang sedang dia hadapi itu tidak melebihi dengan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Yesus menderita hingga ia disalibkan dan mati. Maka Paulus yang begitu mencintai Tuhan, ia juga mengikuti jejak kehidupan Yesus di mana ia rela untuk disiksa juga. Supaya ketika Yesus bangkit, ia juga dibangkitkan. Inilah yang membuat Rasul Paulus begitu semangat tanpa pantang menyerah. Karena ketika ia mati dalam melayani Tuhan, ia akan bersama-sama bangkit di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya ini kembali mengingatkan kita menjadi orang Kristen ini biasanya lebih suka dengan yang namanya berkat-berkat. Ketika sedikit ada tantangan, ketika ada masalah yang ada di dalam kehidupan kita, kita mulai menyalahkan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan hanya menjadi orang yang menikmati kebangkitan Yesus. Tetapi juga kita harus turut di dalam kebangkitan. Supaya ketika kita turut dalam kematian, kita juga turut di dalam kebangkitan. Paulus mengatakan bahwa ketika maut dia di dalam diri mereka, mereka semakin giat melayani. Artinya itu membuat mereka semakin mencintai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini, penduduk dunia menghadapi ketidakpastian. Baik itu ekonomi, sosial, dan politik. Serta semakin merosotnya moral, semakin meningkatnya kejahatan, ditambah lagi dengan wabah virus saat ini. Ini juga merupakan tantangan bagi kita pada saat ini dalam mengikuti. Apakah kita akan sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Di mana ia tetap bertahan di dalam penderitaan itu, sehingga bisa menikmati kebangkitan di dalam Tuhan. Karena turut dalam kebangkitan di dalam Tuhan menjadikan kita menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu yang terkasih,
dalam momen Paskah ini. 在那个复活节， Kita kembali merenungkan 去大家去观察自己， kita yang masih hidup di dalam darah dan daging ini. 去看发出在那个身体的变化。 Kita masih dimungkinkan untuk merasa resah menghadapi kenyataan yang tidak menggembirakan. 去搞面对很多冇兴趣的事情， Tetapi marilah kita sebagai orang-orang ketebusan Tuhan. 但係去搞呢啲得到解脱嘅基督徒， Marilah dengan iman kita menghadapi kehidupan dan masa depan. 去搞中國去搞嘅信心面對面前嘅世界， Dengan penuh sukacita sepenuhnya. 歡歡喜喜， Yaitu sukacita yang melebihi akal manusia. 即係個歡歡喜喜超過了人嘅想象。 Biarlah melalui kebangkitan Yesus Kristus, 但係接受主耶穌嘅復活， kita kembali diberi semangat, kita kembali digairahkan 本身就帶來新嘅力量， seperti jemaat pada mula-mula, 就好像初期嘅教會， di mana mereka menyaksikan kasih dan penebusan Kristus. 因為嗰時咧佢哋親眼看到有嘅殺罪嘅事， Karena yang kita yakini Bapak, 因為是個明嘅相信。 kuasa di bumi dan kuasa di surga telah diberikan kepadanya. 就自己方嘅權柄，嗰嚟天堂方嘅權柄，推出本主耶穌。 Dan dia pun sudah berjanji akan senantiasa menyertai kita. 佢呢件運作流水價，佢運人嘅流水價同齊。 Semoga Paskah tahun ini 但係佢本呢啲嘅受天陰嘅復活呢， meskipun di tengah-tengah COVID-19 ini 當然即係面對啲係全國非人嘅現代， membawa suatu perubahan yang besar dalam kehidupannya. 帶來嗰啲嘅現代嘅啲安樂嘅痛苦， Baik itu secara pribadi, 即係本人， keluarga maupun pelayanan kita, 即係嘅家庭嘅每個嚟即係嘅侍奉。 hingga senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. 但係上帝嘅名用在呢個國旗上面。 Selamat merayakan Hari Paskah Bapak Ibu. 當然呢條點樣問？在這個復活節快樂。 Kita merayakannya dengan penuh sukacita. 這個今年嘅復活節就是個快樂嘅心情， Tuhan Yesus memberkati. 主耶穌與你同在。 Kita berdoa. 這個係禱告。我哋人大家主耶穌基督，我哋感謝你。當我哋見到談到你嘅心情，我哋談到你死在十字架上，你受難，是3年以後你復活，就因為你復活，我哋相信你嘅心情就唔會出現。哈利路亞，感謝你，因為就連你咁樣嘅運動，我哋都包容，我哋要按咁嘅希望，因為你已經講我哋離開嚟我哋出嚟嘅，我哋感謝你，因為你到我哋出嚟，我哋把其他嘅事件都交咗喺處理，但係你唔係中國通過帶嚟嘅，你都清楚，我哋感謝你，我哋咧。所談嘅經驗，能談嘅福音經驗，主係直接，但係人嘅福音，用人本從睇人嘅會基礎之類，所就變成人哋路上嘅講腳嚟嘅，你感謝你，請你隨談，人哋講緊嗰個風，就係屬於到新人嘅。Salam Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi selamat Hari Paskah untuk kita. Biarlah pada masa-masa sekarang ini kita tetap menjaga kesehatan. Kalau tidak ada hal-hal yang penting untuk kita lakukan di luar rumah, kita di rumah saja. Karena itu juga akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai. Untuk ibadah minggu depan, kita masih ibadah di rumah masing-masing. Mari kita terus berdoa supaya wabah COVID-19 ini boleh cepat selesai. Kita juga terus berdoa untuk pemerintah kita juga terus berdoa untuk para tenaga medis kita, biarlah juga melalui mereka COVID-19 ini boleh cepat diatasi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian doa.
yang terkasih, di dalam momen Paskah ini kita boleh memandang kepada Tuhan bahwa Ia telah bangkit dan telah menyelamatkan setiap kita. Marilah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita senantiasa mempermuliakan nama. Pada saat ini, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita selesai, ambil saat teduh, Tuhan Yesus.